Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dengan topik baru yaitu tentang piutang usaha. Nah, definisi dari piutang yaitu jumlah yang dapat ditagih dalam bentuk tunai dari seseorang atau perusahaan. Di mana jumlah pembelian secara kredit ini timbul dari pelanggan akibat adanya penjualan barang atau jasa. Sementara itu, jika ada bentuk surat utang formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengakuan utang, namanya adalah wesel tagih. Dan definisi lain dari piutang lain-lain yaitu piutang usaha yang secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional seperti piutang bunga ataupun piutang karyawan. Piutang usaha itu pengakuannya bisa dari perusahaan jasa di mana dia mencatat piutang setelah jasa diberikan, atau berasal dari perusahaan dagang di mana dia memperoleh piutang melalui penjualan kredit. Ketika kita melakukan penjualan pada perusahaan dagang, ada kalanya dia menawarkan yang namanya diskon. Nah, ada juga di perusahaan dagang itu dia akan, karena dia berhubungan dengan barang, ada barang yang akan dikembalikan. Nah, namanya itu adalah return. Return ini dia akan mengurangi yang namanya piutang. Sebagai contoh, di sini ada CV Narendra. Dia menjual barang secara kredit senilai 15 juta dengan syarat. Syarat ini adalah termin 2/10. Itu artinya ketika piutang tersebut dilunasi sebelum 10 hari, maka dia akan memperoleh diskon sebanyak 2%. Nah, N30 artinya batas waktu pelunasan adalah 30 hari. Jika melakukan pelunasan itu tidak akan mendapatkan diskon. N-nya itu tidak mendapatkan diskon. 30 harinya batas waktu pelunasan. Kemudian di tanggal 5 Juli si CV Bharata mengembalikan barangnya senilai 1 juta. Dan tanggal 9 dia menerima pelunasan. Tanggal 1 Juli saat melakukan penjualan, maka CV Narendra akan mencatatnya sebagai piutang usaha pada penjualan. Nilainya 15 juta. Kemudian di tanggal 5 Juli ada barang yang dikembalikan. Maka jurnalnya adalah return dan potongan penjualan pada piutang usaha senilai 1 juta. Saat PT CV Narendra menerima pelunasan, karena tadi ada syarat terminnya 2/10 dan penjualan dilakukan tanggal 1 Juli, maka tanggal 9 ini masih dalam masa diskon. Jadi kita harus mencatat yang namanya diskon penjualan. Nah, diskon penjualannya didapat dari mana? 14 juta, kok bisa 14 juta? 14 juta karena tadi utangnya itu piutangnya adalah 15 juta. Kemudian dikurangi yang di retur. Nah, di returnya itu ada 1 juta, berarti sisanya 14 juta. Maka piutangnya di sini yaitu 14 juta. Kemudian diskonnya dapatnya dari 14 juta dikalikan 2%. 12%-nya dari mana? Dari termin tadi 2/10 tadi. Nah, sisanya adalah kas, itu yang kita peroleh. Ada kalanya piutang itu tidak dilunasi. Ketika dia tidak dilunasi, kan tidak mungkin piutang itu akan selalu mengendap di sana. Oleh karena itu, dilakukan yang namanya penghapusan nilai piutang. Kenapa dihapus? Supaya nilai aktiva
di neraca itu tidak terlalu tinggi karena piutang tadi kan sudah tidak bisa dibayarkan lagi, sudah tidak bisa dilunasi oleh pihak yang kita beli piutang. Jadi kan itu tidak bisa jadi kas. Oleh karena itu lebih baik untuk dihapuskan. Ada dua metode penghapusan. Yang pertama, metode penghapusan secara langsung, dan yang kedua menggunakan metode cadangan kerugian piutang. Kalau kita melakukan metode penghapusan langsung, kita menunggu sampai piutang tadi benar-benar tidak bisa ditagih. Biasanya nilai piutang ini digunakan jika nilai piutangnya tidak terlalu kecil, atau kita berasumsi dari periode-periode sebelumnya kalau jumlah piutang yang tak tertagih itu masih jarang gitu ya. Jadi kita bolehlah pakai metode penghapusan langsung. Berbeda jika kemungkinan setiap periodenya itu masih aja ada piutang yang dihapuskan. Oleh karena itu lebih baik pakai metode cadangan kerugian piutang. Kenapa? Karena kita bisa menaksir kira-kira berapa sih jumlah piutang yang tidak akan dapat ditagih itu, dan kita juga bisa memastikan nilai realisasi kas bersih nanti itu kira-kira berapa. Seperti itu. Jadi dari piutang itu yang bakalan jadi kas itu berapa, karena nggak semua piutang itu bisa jadi kas. Oke. Nah, ini contoh metode penghapusan secara langsung. Ini ada CV Barayuda yang menghapuskan saldo piutang pada toko Putrajaya karena sudah tidak bisa diminta lagi pertanggungjawaban untuk piutangnya, sudah bangkrut toko Putrajayanya. Jadi mau nggak mau CV Barayuda ini harus melakukan penghapusan piutang. Kebetulan nilai piutang yang akan dihapuskan adalah 16 juta. Jadi jurnalnya langsung. Tadi kan kalau di aset piutang itu kan sebelah debit. Kalau dia dihapuskan kan pindah ke sebelah kredit. Jadi 16 jutanya ada di sebelah kredit. Untuk debitnya kita mencatat beban kerugian piutang. Ada kalanya piutang yang sudah kita hapuskan tadi ternyata pihak yang ketiga bisa melakukan pembayaran. Nah, contohnya di sini si toko Putrajaya tadi tanggal 20 November dia menyanggupi dia akan membayar sebesar 5 juta. Dibayarnya tanggal 15 Desember. Maka saat dia menyanggupi tadi, kita mencatatnya sebagai piutang usaha pada beban kerugian piutang sebesar 5 juta. Baru nanti setelah dia melakukan pembayaran, kita mencatatnya sebagai kas pada piutang senilai 5 juta. Perlu dicatat, ketika dia melakukan penyanggupan dan pembayaran di tanggal yang sama, kalian boleh langsung mencatatnya sebagai kas pada beban kerugian piutang kalau tanggalnya sama loh ya. Oke. Selanjutnya, kalau pakai metode estimasi cadangan kerugian piutang. Nah, ada dua hal yang bisa digunakan, yaitu ketika melakukan pencadangan berdasarkan persentase penjualan atau pencadangan berdasarkan persentase piutang usaha. Kalau pakai cadangan kerugian menggunakan penjualan, maka nanti kita melihat berapa sih kira-kira persentasenya. Oh, dianggap aja 8% dari penjualan. Penjualan totalnya berapa? 100 juta. Berarti 8% dari 100 juta. Seperti itu ya. Contohnya nih dari persentase penjualan. Di CV Gendis Manis menggunakan persentase penjualan dalam mencatatkan piutang tak tertagih, yaitu sebesar 1% dari penjualan kredit. Nah, penjualan kreditnya di tahun 2017 ketemunya 10 juta. Maka estimasi atas beban piutang tak tertagihnya yaitu 100.000. Dapatnya dari mana? 1% dikali 10 juta.
Nah, jurnalnya mencatatnya beban kerugian piutang pada cadangan piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang. Sama ya. Kalau dia mencadangkannya pakai piutang usaha, berarti di sini dia harus mencatat yang namanya schedule piutang. Contohnya nih seperti ini, schedule umur piutang. Di mana setiap nama pelanggan itu ada saldo piutangnya masing-masing. Nah, di sini ada toko Bangga, toko Eka, toko Pesona dan Makmur dan Damai. Saldo piutangnya dapatnya dari semua total piutang. Di mana pertama ada yang belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo itu contohnya seperti ini. Kalau tadi kan ada termin 2/10 N per 30. Kalau masih belum habis 30 hari berarti dia masih dalam belum jatuh tempo. Nah, kalau sudah lebih dari 60 hari dari tanggal pembelian penjualan tadi, maka dia masukkan ke sini lebih dari jatuh tempo. Biasanya 1-30 hari, 31-60, 61-90 itu tergantung perusahaannya. Kebetulan di sini dia dibaginya ke dalam 4 bagian. Dari 1 sampai dengan 30 hari, 31 sampai dengan 60 hari, 61 sampai 90 hari dan lebih dari 90 hari. Itu apa? Itu jumlah transaksinya yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayarkan. Kemudian tingkat persentase resiko. Tingkat persentase resikonya ini untuk mengukur kira-kira berapa persen dari piutang-piutang tadi yang sudah di schedule yang enggak terbayarkan, berapa sih kemungkinan. Nah, mencari ini itu biasanya tergantung dari periode yang sebelumnya. Itu biasanya masuk bagian perencanaan yang membuat. Kalau kita akuntan biasanya tinggal masukin aja. Lalu mencari estimasi kerugian dapatnya dari mana? Kan nanti jumlah piutangnya itu ditotalkan. Nah, di sini sudah ada tingkat resikonya. Tinggal saja dikalikan. Di sini jumlah piutangnya 10 juta, ketemunya 1%, ya dapatnya 100.000. Di sini jumlah utangnya 12 juta, kemungkinan tingkat resiko tidak terjadi lunasinya ada 20%, jadi kemungkinan ketemunya 2.400.000. Lalu ditotalkan tadi total estimasi kerugian piutangnya ketemu 5.090.000. Dari mana? Dari 100 tambah 140 ditambah 250 ditambah 2 juta ditambah 2.400.000. Kemudian tadi udah dihapus. Lalu dia bisa melakukan yang namanya pelunasan lagi. Di sini tanggal 18 Desember toko Damai tadi menyanggupi kalau dia bisa bayar 2 juta dan dibayarnya tanggal 20 Desember. Berarti tanggal 18 kita bisa mencatat piutang usaha pada cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta. Lalu saat 20 Desember nanti kita akan memperoleh kas dan piutang usahanya itu dikurangi. Atau kalau dia melakukan penyanggupan dan pembayaran di tanggal yang sama, langsung aja dicatat kas pada cadangan kerugian piutang. Mudah ya. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.